guys, welcome back to my channel. Nah, seperti janji aku di video sebelumnya, di video yang ini judulnya trimester pertama, aku akan cerita pengalaman kehamilan pertama aku di trimester kedua. Nah, sebenarnya gak terlalu jauh berbeda ya, tapi ada peningkatan. Oke, langsung aja. Tapi sebelum kalian nonton video yang ini, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan atau mungkin ada masukan, apapun itu bisa langsung komen aja. Kalau pengen ada sesuatu yang ditanyakan lebih private, bisa hubungin IG aku di deskripsi, tinggal klik linknya aja terus DM, aku pasti akan balas. Oke, langsung aja. Jadi pengalaman aku di trimester kedua itu gak terlalu jauh berbeda, karena seperti yang kalian tahu, di trimester pertama tuh aku gak mual, aku juga bahkan gak pernah sampai muntah juga. Istilahnya kalau orang Jawa bilang tuh ngebok. Jadi aku termasuk yang hamilnya tuh enak banget. Padahal banyak yang ngomong kalau kehamilan pertama biasanya gak enak banget gitu ya. Tapi untuk kasus aku, kasusnya kalau di aku emang enak banget gitu. Nah, jadi di trimester kedua itu tubuh udah mulai bisa menyesuaikan diri dengan janin yang sudah ada di dalam rahim kita. Seperti yang kalian udah tonton di video sebelumnya, makanya nonton dulu supaya pembicaraan kita nyambung ya. Jadi kalau di yang trimester pertama tubuh kita lagi menyesuaikan karena ada satu istilahnya makhluk hidup yang bertumbuh di dalam rahim kita. Jadi semua serba gak enak. Sekalipun aku gak mual, tapi tidur pasti tetap gak enak, pinggang juga sakit. Nah, tapi di trimester kedua ini tubuh udah mulai kayak oh iya nih udah mulai ngerti gitu loh, ada sesuatu, ada makhluk hidup yang sedang bertumbuh di dalam rahim kita. Jadi dia udah mulai enak. Jadi di trimester kedua ini ibaratnya tuh benar-benar trimester yang paling enak. Kita di sini bisa jalan-jalan. Jadi aku memang di trimester kedua ini jalan-jalan terus. Ada foto-fotonya. Nanti aku tak kasih juga foto-fotonya. Aku enggak terlalu jauh sih, ya paling di sekitaran kota ya, terus di sekitaran dekat rumah, karena emang banyak banget wisata dekat rumah. Jadi jalan-jalan terus, seru. Nah, cuman anehnya waktu di minggu keberapa ya, ya di trimester kedua, cuman waktu di minggu apa gitu aku kan ada acara, ada nikahan temen gitu. Nah, aku tuh datang ke situ. Terus karena jaraknya jauh, agak jauh, sekitar 3 jam dari rumah naik mobil ya, itu pinggang sakit banget dan kemudian telat makan. Nah, sebenarnya aku udah lapar, cuman kan waktu itu mikirnya sore itu sebenarnya udah lapar, cuman sayang wait bentar, ponakan rewel tadi emang nidurin sih soalnya. wait Cahil, nak Cahil, sini aja nih, ayo, adek, ayo, sini, ojo. Bentar ya, aku kasihin ke emaknya dulu. Oke, I'm back. Sorry, ada sedikit iklan tadi. Ya tadi sebelum bikin video soalnya tidurin ponakan dan barusan tadi dia bangun. Jadi ya begitulah. Langsung aku serahin kepada mamahnya. Jadi lanjut. Jadi aku sempat ikut di datang ke nikahannya teman aku itu. Nah, salahnya aku waktu itu siang terakhir makan jam 12, terus sorenya itu sebenarnya udah lapar
ya kan, acaranya kan undangannya tuh jam 6. Nah karena sore aku lapar, aku mikirnya gini, aduh ntar lagi kan sampai gitu kan, jadi nanggung kan kalau misalnya makan. Sedangkan yang namanya party, yang namanya wedding pasti kan ada makan gitu. Jadi aku mikir udah nanggung deh, ntar aja kalau udah sampai ke tempatnya gitu. Jadi akhirnya udah aku nggak makan gitu. Nah itu satu kesalahan besar yang akhirnya ternyata waktu aku datang ke lokasi, ternyata nggak langsung makan. Ya pasti sih ya, cuman maksudnya tuh biasanya kan acara nggak terlalu lama. Nah itu tuh sampai undangan jam 6 terus molor, dan ternyata makannya tuh hampir jam 8-an. Jadi kebayangkan aku telat makannya berapa jam, dan itu posisi aku udah lapar. Alhasil aku sepanjang perjalanan pulang itu muntah-muntah dan nggak bisa dikasih masakan makanan apapun. Jadi udah telat. Jadi sekalipun waktu di acara nikahan itu pun aku juga makan, tapi telat gitu. Nah waktu udah sampai rumah masih muntah-muntah, nggak bisa tidur, bener-bener yang harus bangun terus karena muntah. Dan muntahnya itu bukan makanan tapi air gitu, air. Terus sampai subuh sempet keluar beberapa makanan juga, capek kan akhirnya sama suami aku diambilin ember gitu berisi air di samping kasur, jadi aku nggak perlu mondar-mandir ke kamar mandi. Jadi tuh keluar terus dan benar-benar nggak bisa tidur, capek banget. Nah, padahal besoknya itu adalah hari Minggu dan aku harus pelayanan, ada tugas gitu. Jadi itu benar-benar perjuangan banget sih. Jadi aku baru bisa tidur tuh sekitar jam 5-an, terus setengah 5 lah, terus cuman udah tidur 1 jam, terus harus persiapan karena ibadah di gerejaku jam 6. Jadi aku harus persiapan, dan akhirnya aku juga pelayanan ya dengan penuh perjuangan. Puji Tuhannya ya bisa sih sampai menyelesaikan tugas gitu kan, menyelesaikan pelayanannya yang dipercayakan. Tapi setelah ibadah aku langsung tepar, bener-bener drop banget. Terus akhirnya ya aku langsung ke bidan terdekat gitu. Nah waktu aku ke bidan ya otomatis diomelin karena itu jelas kesalahan aku sendiri karena aku telat makan. Nah ini poin yang jangan sampai ditiruin ya. Kita nggak boleh sampai telat makan. Bumil nggak boleh telat makan. Jadi kebanyakan dari kita kan makan itu karena kita sudah merasa lapar. Nah ini nggak boleh, kita makan itu karena butuh gitu. Jadi kita harus teratur makannya, karena paling nggak kan seperti di video sebelumnya aku jelasin, kita kan porsi 2 orang tapi dibagi jadi 5 kali makan. Jadi bukan berarti pagi siang malam tuh kita makannya banyak banget gitu kan porsinya, enggak. Tapi itu nggak sehat, soalnya kan ntar kita kekenyangan juga bikin kita engap dan malah sakit di perut gitu. Jadi kita harus porsi 2 orang itu kita bagi jadi 5 kali atau sampai 6 kali makan. Jadi dengan kata lain dalam sehari itu kita bisa makan sekitar 3 jam sekali itu kita makan kayak gitu. Nah jadi karena aku udah sekalinya telat makan, ya udah itu sampai berapa hari itu aku nggak enak banget badannya, benar-benar. Jadi sampai demam juga, nggak cuman mual, muntah, demam, terus badan tuh nggak enak banget. Nah waktu aku periksa di bidan juga detak jantung bayi jadi ikut cepat karena kitanya sakit. Nah karena kalau bumilnya sakit otomatis juga berpengaruh ke babynya, ke janinnya gitu. Nah terus makanya tips aku kalau kita lagi hamil itu kan jarak kita dijauh ya, yang kayak aku bilang itu kita harus selalu bawa roti atau bawa bekal sendiri lah gitu, karena kita kan tahu yang tadi udah aku jelasin, nggak boleh telat makan dan nggak boleh perut kosong gitu. Kalau misalnya waktu di jalan kan kadang aku tuh tipe yang males gitu loh, kalau misalnya di jalan
jalan terus berhenti dulu ke toko beli makanan kayak gitu, males gitu. Nah harusnya kita tuh bawa makanan terus jadi bawa bekal, jadi kalau setiap paling nggak 1 jam itu kita ngemil juga, jadi nggak boleh kosong begitu. Nah dan nakalnya aku, kejadian seperti itu nggak nggak terjadi sekali 2 kali gitu, karena kadang aku menggampangkan kayak enggak lah, masih nanti dulu lah gitu, akhirnya ya benar kayak gitu lagi, masuk angin lagi, mual, muntah dan lain sebagainya, dan gak enak banget. Jadi jangan ditiruin ya itu. Terus kalau udah kayak gitu jangan lupa peran suami itu gede banget, harus selalu standby nolongin istri yang pasti segala sesuatu di dalam tubuh itu nggak enak gitu. Sebenarnya waktu kita ngeluh tuh bukan berarti kita nggak happy ya sama kehamilan kita, cuman ya emang ada rasa-rasa nggak enak yang kadang kayak kita bikin kita sakit, capek, nggak kuat kayak gitu. Nah suami harus selalu standby dan kasih semangat kayak gitu. Nah terus yang lainnya lagi, seperti yang kalian tahu tadi, di trimester kedua itu kita udah enak banget. Jadi kalau misalkan kalian mau baby moon, jadi belibet kan ngomongnya, mau baby moon itu paling pas itu di trimester kedua, karena badan udah enak, terus perut belum terlalu besar, jadi enak banget buat kalian baby moon jalan-jalan kemanapun yang kalian mau gitu. Terus waktu di trimester kedua juga aku juga sekalipun aku ke dokter, aku pastinya juga dokter ya, USG 2 dimensi, 4 dimensi juga. Nah kita harus juga pergi ke bidan terdekat. Supaya apa? Supaya misalnya ada terjadi sesuatu, jarak kita ke dokter mungkin kan terlalu jauh, tapi yang paling dekat itu kan bidan. Jadi bidan juga bisa bantu kita gitu. Nah jadi aku waktu itu juga ke bidan. Nah waktu aku ke bidan terdekat, bidanku namanya Bu Sri Bu Sri itu suruh aku ke puskesmas, dan di puskesmas aku dikasih nggak deng, aku dikasih buku nih ya, buku buku kesehatan ibu dan anak. Nah ini aku dikasih sama Bu Sri. Nah jadi sama beliau dikasih ini, terus aku disuruh ke puskesmas. Nah di dalamnya ini bagus banget ya, jadi ada kayak misalnya kapan kita harus periksa kehamilan, terus kayak ada kolom juga kayak gini ya. Nih catatan kesehatan ibu hamil. Jadi di sini ada misalnya kayak kita beratnya di bulan pertama berapa, peningkatannya berapa kayak gitu. Jadi istilahnya mencatat kayak kesehatan kita selama hamil gitu. Terus bagus di sini misalnya kayak ada juga penjelasan senam-senam ibu hamil yang bisa dikerjakan sendiri. Terus pokoknya penjelasan secara tertulis untuk ibu hamil yang cocok banget, apalagi buat aku yang hamil pertama gitu ya, buat kalian juga yang kadang mungkin bahkan buat yang sudah hamil kedua atau ketiga, karena kadang kayak kita nggak terlalu banyak baca gitu loh, dan ternyata banyak hal yang sebenarnya nggak terlalu penting atau cuman karena budaya gitu, jadi banyak baca. Di sini bagus banget. Nah dan ini juga ada sampai nanti buat lahiran, kapan harus imunisasi dan lain sebagainya. Terus waktu itu aku ke puskesmas periksa tes darah juga, tes darah bisa HIV AIDS apa dan segala macam. Terus kayak tensi, gula darah dan lain sebagainya itu di puskesmas gitu. Nah jadi itu yang kita harus lakukan di trimester kedua. Terus di trimester kedua ini juga aku udah mulai ngerasain tendangannya my baby boy, dan di trimester kedua juga aku udah tahu gendernya baby aku gitu. Jadi di bulan keempat itu pas di ulang tahunnya suami aku di tanggal 13 Desember
2019 aku USG dan gendernya langsung kelihatan gitu. Terus udah pasti banget karena dijelasin bagian-bagiannya. So ini ya nih anak nih, his baby boy cowok, jadi seneng banget anak pertama cowok. Sebenarnya terserah sih ya, pertama mau cowok mau cewek, itu anugerah dari Tuhan yang luar biasa. Nah cowok, terus di bulan keempat kelima juga udah mulai ngerasain tendangannya kayak kedutan nek orang Jawa, nek orang Jawa, kalau orang Jawa ngomong itu kedutan gitu loh, apa sih, kayak dut dut gitu ya kayak gitu. Terus itu meningkat di bulan ke 5, ke 6 dan seterusnya, itu udah mulai ngerasain tendangannya yang aktif banget gitu. Terus di trimester kedua juga jangan kaget kalau ada stretch mark di perut kalian, karena kan perut udah mulai makin gede kan. Itu sebenarnya gini nih, banyak orang yang kayak pakai bio oil, minyak dan lain sebagainya. Aku juga pakai nih, ini bukan endorsement ya, ini sampai belum aku tutup loh, soalnya setiap malam aku pakai, setiap malam. Tapi malah justru aku pakainya pas di trimester ketiga soalnya males banget pakai kayak gini. Aku pakai kalau pas ngerasa gatel aja, karena kan kalau kering itu kerasa gatel banget, tapi kalau dikasih minyak itu kan lembab, jadi mengurangi rasa gatel. Nah ada kan yang ngomong, kan ada stretch mark, terus ada yang ngomong kayak, kamu garuk terus sih, kayak gitu. Aku nggak pernah loh garuk sebelumnya, tapi emang stretch marknya itu banyak karena kayaknya kulit aku itu nggak lentur. Nah ada orang-orang yang dia padahal nggak pakai minyak, dia juga padahal garuk tapi sama sekali nggak ada stretch marknya, karena ya tipe kulitnya emang lentur gitu. Jadi sebenarnya beda-beda, dan digaruk atau enggak itu sebenarnya, misalnya kalau kalian udah ada stretch mark terus kalian garuk, nah itu yang bikin nanti membekas gitu. Aku sih, tapi yang ini kalau aku sih tetap happy ya, maksudnya gini, entah ntar hilang atau enggak ya nggak masalah gitu loh. Aku anggap aja nih kenang-kenangan dari baby aku. Cuman buat kalian-kalian yang mungkin ada profesi tertentu memang ya yang ngejaga banget fisiknya di bagian perut gitu, ya sejak di trimester pertama itu pakai apa namanya, lotion, bio oil kayak yang tadi, minyak supaya lembab, jadi peregangannya agak lebih lentur gitu. Nah aku banyak banget, terus tapi aku nggak masalah sih, karena ipar aku juga dia awalnya banyak banget, apalagi kan aku agak sedikit lebih cerah kulitnya ya, jadi kelihatan banget di bagian payudara juga banyak banget stretch marknya sampai kayak zombie gitu tapi it's okay karena kan udah gede semua ya, dia juga lagi mulai produksi ASI. Terus oh ya, di trimester kedua juga kalian mulai pijit-pijit payudara, banyak video-video untuk persiapan produksi ASI ya. Jadi ada pijit payudara, terus di bagian pijit yang khususnya di bagian putingnya ya, kayak gitu. Nah kembali tadi ke stretch mark ya, ipar aku dia itu ada stretch marknya, tapi setelah anaknya brojol, anaknya keluar, stretch marknya juga hilang sendiri, karena kan otomatis itu kulitnya nyatu lagi ya gini, jadinya hilang deh gitu. Jadi nggak perlu takut ya. Nah wah udah panjang, jadi cukup segitu dulu video aku di trimester kedua. Jangan lupa subscribe dan tap loncengnya, bunyiin loncengnya supaya nanti kalau ada video-video berikutnya kalian bisa tahu dan kalian gak ketinggalan. Dan trimester ketiga pasti akan lebih seru karena perasaannya campur aduk ya gitu ya. Kalau kalian suka dan kalian terbantu, jangan lupa di komen dan di share supaya yang lain juga bisa dapat ilmu yang baru. Thank you for watching. God bless you. Bye.